Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kita berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kegiatan pembelajaran hari ini yaitu menyimak video pembelajaran dan menjawab pertanyaan. Mari kita mulai dengan kegiatan yang pertama, yaitu menyimak video pembelajaran berikut ini. Mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita baca bacaan yang berjudul Pak Abdi. Anak-anak bisa membaca di buku paket tema 7 halaman 23-24, atau bisa juga anak-anak membaca di video ini dengan cara mempause video. Kamu telah membaca teks Pak Abdi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. 1. Nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Abdi yaitu agamis, belajar terus-menerus, persatuan dan kerukunan beragama, selalu bersyukur, inspiratif, dan juga motivator. Yang kedua, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Manfaat yang diperoleh penduduk adalah masyarakat merasa tentram, nyaman, aman, kebersamaan antar warga semakin kuat, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Nomor 3, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dengan cara mengajak warganya untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan. Selain itu, selalu mengajak warga masyarakat untuk lebih berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Nomor 4. Apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Yang dapat saya teladani dari Pak Abdi yaitu selalu bersyukur, semua aktivitas diniatkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menjaga kerukunan dan persatuan umat beragama. Berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan tentang Pak Abdi tersebut. Kamu juga dapat menggambar sosoknya sesuai imajinasimu. Pak Abdi adalah seorang pemimpin yang pantas untuk ditiru. Seorang pemimpin yang dalam tindakannya selalu diniatkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada warganya, mampu menjaga kerukunan dan persatuan umat beragama di lingkungannya, selalu menganjurkan warganya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diterima, sehingga warga masyarakat menjadi lebih nyaman, tentram, damai, dan pada akhirnya mampu menjadikan masyarakat lebih sejahtera.
Pak Abdi menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang ayo kita membaca tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sekarang mari kita lakukan diskusi bersama-sama. Yang pertama, identifikasilah penerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Tuliskan tugasmu, lalu presentasikanlah di depan teman-teman dan guru. Lakukan bergantian. Nomor 1. Identifikasilah penerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari yaitu beribadah dengan rajin sesuai dengan agama yang dianut, menghormati dan menghargai pemeluk sesama agama dan antar agama, bersosialisasi dengan semua pemeluk agama tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Pelaksanaan kehidupan beragama di daerah saya sudah berlangsung dengan baik. Semua pemeluk agama dapat beribadah dengan tenang tanpa ada gangguan dari pemeluk agama yang lain. Adanya kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita berperan aktif dalam bekerja sama antar negara, misalnya dengan negara-negara ASEAN. Sekarang mari kita perhatikan bersama gambar peta negara-negara Asia Tenggara di bawah ini. Carilah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lakukan bersama teman sekelompokmu. Nomor 1. Negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Negara yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura. Kemudian yang kedua, negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Negara yang masuk sebagai negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura. Yang ketiga, apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN yaitu
dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN, ke negara mana produk tersebut diekspor. Produk yang dihasilkan dan diekspor oleh negara anggota ASEAN yaitu nomor 5. Apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN? Dari mana produk tersebut diimpor? Produk yang diimpor tiap negara ASEAN yaitu nomor 6. Apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN yaitu yang pertama, turut membuka pusat promosi ASEAN. Yang kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Pada pembelajaran 1 dan 2, kamu telah membaca teks pidato. Pada bacaan Pak Abdi di awal pembelajaran 3 ini juga terdapat teks pidato. Keseluruhan teks pidato itu memuat hal-hal pokok yang sama. Teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut. 1. Salam pembuka, berisi kalimat sapaan, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua, pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat yaitu penutup, menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang kelima yaitu salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Identifikasilah unsur-unsur pokok pada pidato dalam bacaan Pak Abdi. Tuliskan unsur-unsur salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup dari pidato tersebut. Lakukan bersama kelompokmu, lalu diskusikan hasilnya bersama kelompok-kelompok lain. Setelah anak-anak berdiskusi, cocokkan hasilnya dengan jawaban berikut. Yang pertama yaitu salam pembuka. Yang kedua, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini, Pak Abdi menyampaikan tentang maksud atau tujuan diadakannya perayaan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai bentuk syukur terhadap nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada perjuangan para pahlawan. Kemudian bagian inti, isinya yaitu untuk mengajak seluruh warga masyarakat agar senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan dengan cara bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama masing-masing, serta dengan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan yang positif atau berguna. Selanjutnya yaitu penutup dan juga salam penutup. Nah, anak cerdas, itu tadi adalah materi tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Selanjutnya tugas kalian adalah menjawab setiap pertanyaan pada kolom pembelajaran 3 berikut ini.
Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.